Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini perkenankanlah saya menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad yang bunyinya al-muslimuna syuraka'u salasin. Al-muslimuna, kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal. Yang pertama adalah al-kala, yaitu padang rumput. Yang kemudian yang kedua adalah al-ma, yaitu air. Dan yang ketiga adalah an-nar. Al-kala, wal-ma, dan wan-nar. Dari hadis ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya Allah menciptakan padang rumput. Kalau kita lihat sekarang itu adalah padang gembalaan ya, untuk hewan dan beternak gitu ya. Atau kemudian ada air yang selama ini kita bisa nikmati sehari-hari, tapi juga ada yang kita harus beli dari pihak swasta. Dan ada juga yaitu yang ketiga, api. Api kalau kita konotasikan pada kesempatan zaman hari ini yaitu sumber energi, baik itu listrik dan sebagainya. Maka sebenarnya konteks hadis ini kalau kita terapkan dalam kondisi sekarang masihlah belum diterapkan dengan sempurna. Apa buktinya? Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana ladang gembalaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kita lihat juga bagaimana air yang harusnya kita nikmati setiap harinya, baik itu untuk minum, mandi, mencuci dan sebagainya, itu kemudian dimiliki oleh swasta. Ataupun kalau dikelola oleh pemerintah akan dipungut biaya yang cukup besar. Atau juga sumber daya energi, misalkan saja listrik. Listrik yang kita gunakan juga setiap hari, sekarang pun juga dengan daya bermacam-macam, juga dengan tarif yang beragam. Dan harapannya ya, ketika subsidi itu dicabut, maka kita harus membayar dengan cukup mahal listrik atau energi yang harus kita manfaatkan. Maka sebenarnya kalau kita kembali kepada nas hadis tadi, bahwa berserikat yang itu harusnya memiliki hak yang sama, memiliki kewenangan yang sama untuk mengelola, maka harusnya diwujudkan ya, dalam zaman apapun, tidak hanya di zaman dahulu ketika Rasulullah ada, tapi zaman sekarang pun juga mestinya demikian. Nah, ketika tidak dimiliki bersama-sama, ketika tidak dikelola bersama-sama, berarti ada suatu hal yang itu masih belum tepat dalam pengaturannya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah dan para khulafaur rasyidin memerintah atau memberikan pengayoman kepada umat manusia, tidak hanya umat Islam, dan merujuk pada nas hadis itu betul-betul dengan sempurna, betul-betul dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa berat sedikit pun, dan tidak kemudian ada pertimbangan untung dan rugi. Karena tujuan Rasulullah, para sahabat dan para khulafaur rasyidin itu adalah dalam rangka untuk riayatus sulul ummah, melayani urusan umat. Sehingga sumber daya alam yang dimiliki, sumber daya alam yang mestinya itu dirasakan sama oleh semua umat manusia, tidak hanya kaum muslimin saja, maka tentu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan itu kalau kita ingin merasakan, tentu kita kembali kepada apa sistem yang kemudian digunakan dalam rangka pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam yang telah Allah ciptakan untuk manusia ini. Mari kita flashback atau kembali pada sirah, bahwa ternyata Rasulullah, para sahabat telah menerapkan aturan Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbu qalbina wa barikna lina'mal salihan fi yadayya risalatu